Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler One Piece chapter 1119, dimana di poin pertamanya diketahui para raksasa giant bersorak untuk Luffy dan juga Bone karena perubahan mereka yang menyerupai Nika. Dimana melihat itu, Mars mengatakan kalau itu pada dasarnya hanya suatu perubahan palsu. Dan kemudiannya Mars menyerang Luffy di sana, namun Luffy berubah menjadi balon raksasa. Dan di sana Luffy juga mengatakan kepada yang lainnya bahwa monster yang satu ini bisa pulih kapan saja. Jadi lebih baik kita mengirim dia terbang saja. Dan ya, di poin berikutnya dikatakan Luffy, Sanji, Franky dan juga Bonnie melakukan serangan gabungan atau combo yang membuat Mars pergi jauh melentang. Nah, di tempat lainnya atau di poin lainnya kita melihat robot kuno kembali bangun ataupun semacamnya, dan hal itu juga membuat jadid musuh yang ada di sana terbangun dan melanjutkan siarannya. Yang mana Vegapunk mengatakan bahwa apa yang diwariskan bisa disebut sebagai wasiat atau will, dan dia berharap itu bisa diwariskan. Lalu kita juga melihat beberapa reaksi dari bajak laut Big Mom dan juga Vivi serta Morgan di sana. Nah, kembali lagi ke Luffy. Di sana terlihat kembali terjadi bentrokan, yang mana Luffy kini menyerang Jupiter. Dan di saat yang sama, Warkuri sedang menuju kapal Elbaf. Si babi raksasa itu lagi akan menuju kapal Elbaf. Sementara itu, di sisi lainnya, Bonnie kembali menjadi anak kecil karena dia kelelahan. Sementara itu, kita kemudiannya melihat kilas balik suara robot kuno dan juga Joy Boy, di mana Joy Boy berkata kepada robot kuno, "Oi, Emmet, waktunya tiba, kau harus titik. Kemudian di poin berikutnya, robot kuno melompat keluar dari laut dan menyerang Warkuri saat Warkuri tiba di sana. Yang mana melihat itu ya, Luffy langsung berteriak, "Robot!" Dan ya, itu dia spoilernya, spoiler One Piece chapter 1119. Dan bagaimana menurut kalian? Dan pertama-tama tentu saja ada hal yang menarik pada spoiler kali ini. Sebut saja di mana Bone kelelahan, di mana ini pernah ditegaskan dia sendiri ya pada chapter yang lalu, bahwa pada dasarnya Bone sendiri sangat kesulitan untuk membuat teknik distorsi futurnya itu bertahan lama. Jadi sebenarnya sudah diduga dan sangat wajar kalau pada akhirnya perubahan nikahnya akan sangat sebentar dan dia kelelahan. Lanjut, hal menarik lainnya tentu saja soal Joy Boy dan juga robot kuno itu, di mana diketahui namanya adalah Emmet. Nah, kita melihat di sini sepertinya Joy Boy punya suatu wasiat juga atau pesan kepada robot kuno itu, bahwa ketika saatnya tiba, si robot kuno ini harus melakukan suatu tindakan yang mungkin sudah direncanakan. Dan benar, seperti yang kita ketahui, seperti yang bagaimana Oda mainkan, kita masih belum tahu apa maksud yang dikatakan Joy Boy tersebut. Jadi karena hal itu membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, berbicara soal cerita ataupun sejarah, Emmet bisa dikatakan sebagai suatu karakter atau suatu tokoh kontroversial di kalangan umat Kristen yang menganggap Tawakir sebagai alegori, yang mana statement yang dikeluarkan oleh Emmet itu sejatinya bertentangan dengan apa yang dimaksudkan sebelumnya. Bisa dibilang atau dianalogikan, Emmet ini adalah sosok yang tidak percaya dengan pemerintahan dunia saat ini. Dia lebih percaya kepada sosok yang pernah ada sebelumnya sebagai hal yang benar. Singkatnya, ini bisa dianalogikan ya ke One Piece lah, dimana kita tahu ya World Government adalah sosok yang sebenarnya bukanlah sosok yang diharapkan di dunia bagi robot kuno, karena kita tahu robot kuno sangat setia kepada Joy Boy yang seharusnya menjadi suatu teladan dunia. Dan dikatakan juga nama Emmet ini bisa diartikan sebagai kebenaran, ketegasan, kejujuran, bahkan juga bisa dikatakan sebagai kesetiaan. Jadi menurut saya nama robot kuno yang diberikan Oda sebagai Emmet cukup relevan atau relate dengan robot kuno ini, sehingga itu membuat kita bertanya-tanya apa hal lainnya yang menjadi hal lainnya yang mungkin saja terhubung dengan semua ini. Pertama, Emmet adalah seorang Calorman yang merupakan bangsa yang berbeda dari penduduk Narnia, di mana karakter Emmet ini ya muncul di buku yang disebut sebagai The Lost Battle Narnia series, di mana saat itu Narnia menghadapi kehancuran dan akhir zaman. Nah, secara singkat, konflik yang terjadi di sana adalah perubahan hati. Emmet yang awalnya mewakili kejahatan dan kesetiaan kepada dewa Calorman yang disebut sebagai Tas,
Namun dalam momen tertentu, Emmet mengalami suatu perubahan hati yang mendalam dan ia menemukan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya ketika dia bertemu dengan karakter-karakter Narnia seperti Tyrion dan juga Aslan. Dan karena hal itu juga, Emmet akhirnya memilih untuk mengikuti kebenaran dan berdiri di pihak Narnia meskipun itu berarti meninggalkan keyakinan sebelumnya. Nah, dari cerita yang saya dapatkan ini bisa dikatakan bahwasannya dahulunya Emmet ini belum beraliansi dengan Joy Boy, dan karena satu pihak Joy Boy berhasil meluluhkan hati Emmet ini dan membuat janji kepada Emmet tentang apa yang dikatakan Joy Boy pada spoiler kali ini. Ya, bisa dibilang kata-kata Joy Boy inilah yang mungkin akhirnya mengubah hati Emmet dan berpihak kepada dirinya. Dan hal ini sangat terkesan masuk akal kalau robot kuno bahkan Zunisa dulunya belum pernah atau berpihak kepada Joy Boy. Karena ya, jika kita berkaca dari Zunisa aja, Zunisa itu sudah hidup setidaknya lebih dari 1000 tahun, yang mana itu artinya Zunisa ini telah hidup sebelum abad kekosongan terjadi. Artinya pada saat itu ada benarnya jika Joy Boy membuat Zunisa bahkan robot kuno berpihak kepada dirinya. Dan salah satunya adalah robot kuno yang namanya Emmet, dan diceritanya juga Emmet ini adalah sosok yang berbeda pihak karena hatinya terbuka ataupun semacamnya. Dan menariknya adalah seperti yang saya katakan tadi, perubahan hati Emmet ini karena dia bertemu dengan sosok yang bernama Aslan. Nah, di sini ada pesan Aslan yang ia katakan kepada Emmet, di mana bunyinya seperti ini. Aku akan nerima jasanya yang telah kau lakukan kepada Tas, yang merupakan keyakinan dulunya ya dari si Emmet ini. Jika ada orang yang bersumpah demi dia dan menepati sumpahnya, maka dia benar-benar bersumpah demi aku, meskipun aku tidak mengetahuinya, dan akulah yang akan membalasnya. Entah apa maksudnya, tapi dari yang saya pahami, ini kisahnya sedikit mirip dengan Kraken, ya, saat di Fishman Island, di mana kita tahu ya, pada sebelumnya Kraken itu sangat bermusuhan dengan Luffy. Tapi karena Luffy berkata kalau dia akan menerima si Kraken ini dan akan menyelamatkan adiknya atau saudaranya, membuat Kraken senang hati melayani Luffy. Dan apakah itu yang terjadi kepada Joy Boy? Dimana dengan begitu artinya robot kuno sempat berkonflik dengan Im-sama dan Joy Boy datang untuk membantunya. Dan ya, bagaimana menurut kalian?